bayangan hitam gitu kayak yang lewat samping gue gitu bang, sampai kira kayak seperti lo kuping lo kena angin gimana sih bang, tapi nggak tersentuh, tapi kayak ada angin lewat. Rambutnya ikal berwarna putih, kakinya diayun, dan golok itu nancep di dahan yang dia duduk gitu. Ganteng enggak? Parah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi Channel. Kali ini gue ingin membahas tentang hal yang sama, yaitu nggak jauh-jauh dalam dunia pendakian, khususnya alam mistis. Dan Umang mau menceritakan pendakiannya di Gunung Raung. Nah, buat kalian yang penasaran dengan Gunung Raung itu terletak di daerah mana sih, Mang? Banyuwangi. Lo waktu pendakian di Gunung Raung itu tahun berapa, Mang? Tahun 2017 di bulan Oktober. Nah, hal mistis yang lo alami di Gunung Raung itu bisa lo kasih tahu nggak nih kisi-kisinya seperti apa? Intinya ada sosok yang mengikuti sih. Sosok yang mengikuti. Gitu. Pendakian itu lo berapa orang, Mang? Jadi sekitar berapa? 10 atau 12 lah. Lumayan banyak ya? Iya. Oke, sebelum masuk ke cerita, gue mengingatkan kembali bagi kalian bahwasanya cerita yang Umang ceritakan kali ini bukan untuk menakut-nakuti kalian semua, tapi hanya sekedar berbagi pengalaman ya, Mang ya. Ambillah sisi positifnya. Nah, Mang, tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung aja masuk ke ceritanya nih, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Di sini gue akan berbagi cerita ya ketika gue melakukan pendakian ke Gunung Raung nih, Bang. Nah, jadi pendakian Gunung Raung itu sekitar bulan Oktober tahun 2017. Lebih tepatnya itu pas nyampe puncak itu gue di tanggal 28 Oktober di hari Sumpah Pemuda. Nah, gue berangkat dari Jakarta itu gue berdua. Ya, berdua, dan memang saat itu gue tidak tergabung dalam trip gitu. Jadi gue dari rumah itu gue bawa karmantel, bawa harness, bawa karabiner gitu kan, bawa figure X, bawa helm. Pokoknya perlengkapan selain ransel dan sebagainya, rok climbingnya gue bawa dari Jakarta nih. Biasanya kalau mau ke Gunung Raung itu turun di stasiun Surabaya. Tapi ini gue stasiun Malang. Karena kenapa? Karena gue nggak mau ketika di perjalanan tuh gue mabok perjalanan. Soalnya perpindahan kereta dari Jakarta Surabaya terus Surabaya ke Banyuwangi itu relatif singkat. Jadi gue pengen ada space nih dari Jakarta Malang terus Malang Banyuwangi. Nah, gue berhenti di stasiun Malang, gue singgah dulu di rumah senior sampai akhirnya sore itu barulah ada kereta ke Banyuwangi. Nah, gue turun di stasiun Kalibaru. Kalibaru, untuk teman-teman semua yang pernah naik Gunung Raung ini, ketika keluar dari stasiun Kalibaru tuh banyak ojek tuh yang depan kita. Mana mas? Basecamp Busuto ya? Nah, situ kita bayar nih 20.000, 20 sampai 30 lah untuk diantar sampai ke basecampnya Busuto. Nah, dalam perjalanan dari Kalibaru, stasiun Kalibaru ke basecamp Busuto ini memang banyak tebu, Bang. Tebu, pohon-pohon tebu, jalan itu gelap, tapi konstruksi jalan itu rapi lah. Maksudnya tidak bergelombang dan sebagainya. Memakan waktu sekitar 30 menit dari stasiun Kalibaru itu ke basecamp Busuto. Nah, ternyata nyampe di basecamp Busuto ini ada trip yang ada barengan lah. Ada barengan. Akhirnya gue tergabung ke mereka nih. Yaudah bang, gue gabung aja bang ya. Gue bawa tali karmantel kok. Nggak usah mas, pakai karmantel saya aja. Jadi karmantel gue tuh taruh di basecamp Busuto. Helm bawa gak sampean? Bawa mas. Harness bawa gak? Bawa. Figure X dan sebagainya tanyain bawa semua gitu. Nah, sampai akhirnya pagi itu kita registrasi ya. Registrasinya itu on the spot. Tetapi dibatasin. Kok kenapa dibatasin? Karena biar pergerakan kita ketika summit attack itu tidak terlalu ngantri. Gitu kan.
ada yang ngurusin lah gitu. Nah, setelah gue taruh itu karmantel, setelah itu gue packing ulang, ternyata itu kita kalau ke Raung harus pakai guide, harus pakai porter air. Kenapa sih pakai guide? Karena Gunung Raung ini beda dari gunung-gunung yang lainnya. Kalau kita ke gunung-gunung yang familiar gitu kan, kita tidak perlu bawa-bawa alat-alat rock climbing tuh, karena Gunung Raung ini mountaineeringnya ada, trekkingnya ada, climbingnya juga ada gitu. Jadi butuh persiapan khusus. Selain teman-teman semua cuma bisanya packing gitu. Nah, sampailah udah diurus tuh simaksinya, udah diurus masalah perizinannya. Ternyata ada 2 rombongan saat itu, di hari itu ya, sekitar jumlahnya 30 orang. Nah, kita bikin perjanjian nih, kelompok lo atau rombongan lo ngecamp di mana? Camp 2. Ya udah, akhirnya dari base camp, bukan base camp ya, pos registrasi, pos simaksi, kita harus memakai ojek, Bang. Ojek ke arah kebun pos 1 lah, pos 1 itu. Pos 1 itu ada rumah kecil Pak Sunarya. Nah, di situ kita disambut sama pemilik rumah pendopo itu. Langsung kita disiapin asli kopi Raung. Semua tuh disiapin, kita dikasih edukasi sedikit tentang kopi Raung gitu. Sampai akhirnya jam berapa ya? Sekitar jam 11-an lah. Enggak jam 11, sorry. Jam 10 kita melakukan pendakian nih. Saat itu yang pertama kali kalian rasakan ketika melakukan pendakian Gunung Raung dari pos 1 Pak Sunarya, kebun kopi yang jauh banget. Kebun kopi itu. Selain trek yang jauh, kita juga membawa perlengkapan. Bukan perlengkapan yang biasa. Iya. Itu menjadi beban juga kan, Bang. Terlebih lagi kita memakan waktu 4 hari 3 malam santainya. Berarti logistik kita itu harus terpenuhi kan selama 4 hari 3 malam itu. Nah, ketika udah sampai mau sampai di camp 1, di Raung kan namanya bukan pos ya, tapi camp 1, camp 2, camp 3, camp 4 dan seterusnya. Itu pas masuk hutan itu hujan lebat. Hujan benar-benar lebat. Nanti footage-nya mungkin ada, kita tayangin hujan lebat saat itu. Kita mutusin break nih. Mutusin break untuk apa? Untuk memakai raincoat gitu. Nah, setelah kita memakai raincoat semua, barulah kita bergerak lagi menuju camp 1. Dari pos 1 Pak Sunarya menuju camp 1 itu membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Kurang lebih saat itu. Soalnya gue juga sedikit lupa. 2017 dan cuma baru sekali kan. Nggak berulang kali, jadi gue agak lupa berapa jamnya. Nah, setelah melakukan pergerakan dari yang batas hutan itu menuju ke pos 1, kabut itu datang. Kabut itu turun. Otomatis kita diinstruksi sama guide-nya, kita jangan terlalu jauh. Karena kenapa? Karena untuk keamanan. Jaga teman depan, jaga teman belakang. Gitu. Diinstruksi sama guide-nya tuh. Kita mulai pergerakan dari camp 1 aman-aman aja. Tidak terjadi hal-hal yang bisa dikatakan di luar batas nalar. Aman mulus gitu. Walaupun punggung udah merah. Walaupun kaki udah gemeteran gitu kan. Nah, di camp 1 ini sekitar jam 2 siang. Kenapa kok pergerakan lama? Soalnya dalam rombongan itu ada perempuan yang harus kita cover, yang harus kita prioritaskan gitu. Dan pergerakan kita tergantung dari pergerakan anggota perempuan ini. Jangan sampai anggota laki-laki malah meninggalkan yang perempuan itu. Sampailah kita ke camp 1, biasa makan. Nah, singkat cerita, barulah kita ke camp 2. Target dari rombongan gue itu adalah di camp 3. Targetnya itu, karena camp 2 itu akan dipakai di rombongan yang bawah nih. Jadi setiap campnya itu nggak terlalu luas. Nah, entah kenapa ketika perjalanan dari camp 1 camp 2 masih ditemenin kabut dan posisi gue berada di belakangnya lagi juga masih ada porter, tapi lumayan jarak agak jauh. Nah, sebelumnya porter itu porter air ya, Bang. Porter air yang ngebawa air, soalnya di Gunung Raung itu nggak ada air. Jadi kita mewajibkan untuk patungan sewa porter air. Untuk porter pribadi beda lagi gitu. Sampailah kita di camp 2, itu pukul 5 sore. Nah,
karena melihat kondisi perempuan atau anggota perempuan ini yang bisa dikatakan udah ngedropnya dalam artian udah energi atau kalori udah mulai hilang gitu kan, dan harus istirahat secepat mungkin. Kita di camp 2. Nah, sekitar jam 5:30 barulah datang lagi rombongan yang kedua nih. Loh mas, kok di camp 2 gitu kan. Nah, ya udah, dengan segala argumentasi akhirnya kita sepakat bahwa ya udah kita semua di camp 2 aja. Tapi posisinya tendanya agak geser-geser dikit biar muat tuh di camp 2. Hari pertama nggak terjadi masalah apa-apa nih. Aman-aman aja hari pertama itu. Nah, ketika dari keesokan paginya dari camp 2 menuju camp 3, pagi-pagi sekitar jam 8 diguyur hujan lagi tuh bang. Jadi selama proses pendakian, selama 2 hari pendakiannya, turunnya kan berarti sehari, itu selalu ditemani sama hujan dan kabut putih. Akan tetapi ketika menuju ke camp 4 itu siang, kabut itu berubah jadi gelap, kabut hitam. Nah, lantas pergerakan dia agak lambat. Soalnya kenapa? Penglihatan kita terbatas. Kita nyalain headlamp juga nggak akan tembus ke kabut itu. Soalnya yang kita gunakan adalah headlamp warna putih. Kan gitu. Nah, posisi kita udah agak renggang. Wajar lah. Setiap pendakian mungkin dari pertama gandeng, ke atas lagi udah agak ada jarak. Tapi bukan ninggalin, ada jarak. Nah, entah kenapa ketika ada gue fotonya diapit oleh cemara semua tuh. Cemara. Nah, di sela-sela kabut hitam, di sela-sela pohon cemara, terdapat ada bayangan yang selalu ngikutin gua. Bayangannya apa sih? Saat itu ketika pergerakan menuju ke camp 7, ya, camp 7 itu target kita untuk bermalam di camp 7. Gue lupa di camp berapa, di camp antara camp 5 dan juga camp 6. Itu menunjukkan waktu sore tuh bang. Yang tadi gue jelaskan, di sela-sela kabut, di sela-sela cemara, ada bayangan selalu ngikutin gua. Jadi bayang ini dari kanan, set, hilang. Kiri lagi, set. Saat itu gue berpikir gini, kabut yang kebawa angin bang, gitu kan. Tapi di antara kabut warna putih itu ada titik kabut yang berwarna hitam dan ngegumpal. Nah, lantas saat itu gue coba tegesin, ini bener kabut gak ya? Apakah ini asap hitam itu dari pembakaran api unggun? Tapi saat itu nggak ada rombongan lain kecuali rombongan kita. Nah, nggak tahu kenapa itu ya, bayangan hitam itu kayak yang lewat samping gue gitu bang. Sampai kira kayak seperti kuping lo kena angin gimana sih bang? Tapi nggak tersentuh, tapi kayak ada angin lewat. Barulah kita ngerapatin barisan saat itu. Ada teman gua yang dari Malang, bang, jangan jauh-jauh bang. Apa bang? Kabut, gitu kan. Saat itu gue keep kabut. Oh ya udah. Mulai rapat, ya kan. Nah, sekitar mau masuk ke camp 7 nih, itu berada di punggungan mungkin kalau bisa kalian gambarkan seperti pelawangan seperti itulah. Kan kiri tuh nggak ada, gitu. Dan tampak jelas puncak sejati Gunung Raung. Nggak tahu kenapa puncaknya kelihatan tuh bang, walaupun kabut ya. Yang gue lihat, gue langsung bilang ke temen gue yang asal Malang itu, puncak Raung lo sejati. Istighfar bang, mana sih puncak Raung? Itu dia tuh nggak ngeliat kalau itu puncak Raung. Dia beranggapan ini kan kabut bang, lo lihat dari mana? Ya gue bilang emang yang gue lihat ya gue ceritain gitu, tapi gue nggak ceritain yang sosok bayangan hitam ini yang selalu ngikutin gua. Sampai akhirnya kita sampai dari camp 7. Itu di Pondok Rasta. Kita membuat area camp, ya kan? Masak-masak layaknya seperti pendaki-pendakian biasa aja. Ketika nyampe camp, canda tawa gitu kan. Capek itu hilang seketika, terus pemandangan itu plong gitu kan. Sampai akhirnya ketika gue makan, saat itu gue makan pakai bumbu pecel bang. Emang itu favorit gue banget, bumbu pecel. Dan jam 8 malam itu perut berkontraksi nih. Perut gue berkontraksi. Nah di pos camp 7, bukan pos ya, camp 7 itu di Pondok Rasta. Itu sebelah kanan dari camp 7 itu ada kayak bisa dibayangin jamban lah bang. Kayu
yang ditutupin pakai karung putih yang bacanya bulog tuh, gitu kan. Dan bawah itu langsung ngeplongnya nggak ngeplong banget ya, maksudnya ada space gitu, iya. Dan pemandangan di depan gue itu adalah punggungan camp 5, camp 6, camp 7, kayak kelihatan gitu. Oh, tadi gue ngelewatin bukit itu tuh, gue berak banget saat itu, saat malam, bakar rokok. Entah kenapa gue lihat area punggungan yang gue lewatin itu seperti obor, tapi dia berderet tuh seperti jalan raya. Kalau kita lihat dari atas tuh, lampu jalan raya berderet rapi, diem, indah banget gue bilang. Nah, saat itu gue berpikiran itu adalah pedesaan, gitu kan. Itu adalah pedesaan, tapi kan nggak mungkin pedesaan itu obornya tuh rapi tuh. Bukan obor ya, lampu kuning itu rapi tuh, seakan itu seperti jalan. Ngerokok, baru terpintas di pikiran gue bahwa Gunung Raung itu dulunya bekas kerajaan Macan Putih. Yang gue baca ya, mungkin kalau teman-teman yang lebih tahu silahkan komen aja, tapi yang gue baca adalah bekas kerajaan Macan Putih. Nah, di saat malam di Jamban itulah pikiran gue udah mulai negatif tuh. Yang apa gue pikirin bahwa ada kerajaan Macan Putih itu terpintas di pikiran gue. Jadi di antara lampu-lampu yang berpijar ada seperti yang kayak apa ya, gumpalan itu loh, yang tadinya hitam gimana putih. Sosok bayangan yang tadi. Jarak gue dari ke lampu-lampu orange itu ya sekitar 1 kilo. Jadi gue tuh ngeliat punggungan yang gue lewatin. Keadaan saat itu adalah bisa dikatakan mendung, geluduk juga lumayan apa ya, keras. Angin udah mulai, soalnya itu yang tadi gue jelaskan bahwa itu kayak pelawangan, lawang angin lah. Makanya pelawangan lawang kan, pintu angin gitu. Sebatang rokok habis, 2 batang rokok habis. Karena kan gue selalu cerita ya, gue selalu perut gue berkontraksi ini ketika gue mengonsumsi makanan saat malam itu. Entah kenapa gue selalu tuh yang namanya boker malam di gunung. Biasanya kan teman-teman semua menghindari nih, menghindari boker apalagi di malam hari gitu kan. Saat itu nggak tahu kenapa seperti kebiasaan aja tuh. Nah, barulah gue masuk ke dalam tenda. Situ gue memakai tenda kapasitas 4 yang dimana ada rombongan Malang, ada rombongan Jogja, orang Jogja bukan rombongan, ada orang Jogja, orang Malang, dan nama kawan gue ini. Nah, itu bang ya, baju atau base layer gue yang gue gunakan gue taruh di atas tenda untuk diangin-anginin gitu kan. Nah, berharap biar paginya ini nggak terlalu lembab. Soalnya kan selama 2 hari ini gue kena hujan mulu nih, gitu kan. Gue saat malam itu gue berdoa semoga sampai pagi nanti cuaca ini cerah, gitu. Gue tidur ternyata malam itu badai bang, sampai apa ya, matras yang di depan, terus handuk. Soalnya kan bawa handuk ya, handuk yang travel tower gitu loh. Iya. Gue sangkut itu nggak ada, terhempas semua. Kempas ke arah jurang itu, bawah itu, tapi nggak terlalu bawah banget gitu kan. Nah, alarm berbunyi sekitar jam 1 malam. Kenapa sih jam 1 malam? Karena proses summit attack ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Gitu. Kita di briefingin saat malam itu juga kita harus jaga temen, dan saat itu juga di briefing bahwa ketika kita melakukan pendakian yang membutuhkan alat, yang pertama adalah percaya sama temen, percaya sama alat, dan juga percaya sama Tuhan. Ini aja dulu nih, gitu, di briefingin. Ya, saat itu juga adalah beberapa orang-orang yang awam mengatakan hal itu. Keadaan tuh angin udah gede, ya. Langsung gue bangun, gue buka tuh tenda, seret. Itu bayangan putih tuh di mana-mana bang. Gue liat kanan, ada lagi 2. Gue liat kiri, ada lagi 2. Gue ucek gini kan, anjing ternyata belek. Ternyata belek bang ya kan. Itu lo nggak ngerasain hal yang aneh gitu? Enggak, pertama aneh, kok gue liat kanan ngikutin nih bayangan 2 putih,
Gue liat kiri, ngikutin lagi. Pas gue kucek, belek bang ternyata putih. Jadi ya tadi yang gue jelaskan, hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk kan. Iya. Berarti saat itu sugesti gue buruk. Lagi buruk. Ya kan? Yang memang sugesti buruk ini gak gampang untuk kita lawan gitu kan, butuh proses. Kalau kita kutip dari Kang Arya kan, butuh proses. Ya mungkin saat itu tahun 2017 gue belum bisa menguasai rasa takut gue nih, tapi rasa takut itu menguasai diri gue. Sampai ke bawah sampai pagi-pagi lu. Sampai pagi-pagi bangun pagi putih-putih belek, gue bilang kira nggak apaan ya kan. Nah singkat cerita di briefing nih jam 1:30 oleh guide bahwa pergerakan nanti ketika sampai di camp 9 itu mayoritas adalah masih vegetasi pohon-pohonan. Masih vegetasi pohon-pohonan. Jalanlah gue. Posisi gue kayak tadi. Gue berada di belakang, tapi belakang lagi ada orang lagi. Tapi agak jauh. Turun lembahan sebelah kiri sampai akhirnya gue terpisah. Gue terpisah ada Kenapa gue terpisah? Karena ada 2 cabang. Yang kanan dan juga kiri. Gue ambil kiri bang. Soalnya kenapa? Soalnya kanan itu agak ketutup. Gue ambil kiri gitu kan. Sampai akhirnya gue jalan, kok mentok nih jalan gitu. Dan entah kenapa ketika gue mentok, otomatis kan gue nyari jalan gimana sih bang? Apalagi gue pakai headlamp. Jadi kalau lo ke kanan, ya itu center ke kanan. Lo nunduk, ya center ke nunduk. Nah di bawah gue break itu, di saat gue break itu ada pohon, nggak tahu gue pohon damar atau pohon apa ya, yang lumayan cukup besar. Tapi di atas pohon itu ternyata ada suatu makhluk halus yang lagi duduk. Mungkin mitos ini sudah beredar di kalangan penduduk warga sekitar Gunung Raung. Dia adalah seperti nenek-nenek, rambutnya ikal, berwarna putih, kakinya diayun, dan golok itu nancep di dahan yang dia duduk gitu. Kirain gue kan itu adalah temen gue, tapi nggak mungkin bang. Soalnya kenapa? Jarak dahan itu nggak terlalu tinggi gitu loh. Jadi kalau teman-teman semua kalau lagi naik gunung tuh ada dahan yang melintang, biasanya buat ransel tuh. Iya. Gitu kan enak. Wah temen gue, tapi kok nggak ada temen gue yang warna putih nih rambutnya. Nah. Jantung enggak? Parah ya. Ih parah dah ya. Santai. Om Meru nyium, Om Meru? Nyium? Enggak ya? Enggak ya? Saat gue lihat itu gue langsung tarik mundur bang. Tarik mundur dalam arti apa? Gue takut nih. Gue ke titik yang bekas cabang itu ya. Langsung lah gue ambil kanan. Nah gue kaget saat itu ternyata rombongan gue tuh lagi break dan mematikan headlamp tuh. Jadi pas gue kagetnya itu ketika pas gue jalan, bang, woi, gue bilang kan, soalnya di keadaannya matiin headlamp. Lo kemana lo? Ya gue bilang, tadi gue kencing dulu. Dia nanya, soalnya kok lo nggak ada gitu. Ya tadi kencing gue matiin headlamp. Untuk apa? Untuk dia tidak ngedown juga kan seperti itu. Ternyata dia break itu nungguin gua gitu. Akhirnya kita mulai bergerak dan sampai di camp 9 itu camp 9 adalah batas vegetasi yang harus kita memakai peralatan climbing. Gitu. Kita pakai semua. Dari camp 9 menuju ke puncak bendera dulu. Itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Belum pakai alat tuh. 30 menit kita sampai di puncak bendera. Nah, baru dari puncak bendera ini kita turun naga punggungan ya. Barulah kita sampai di titik ekstrim pertama. Titik ekstrim pertama itu kita melewati sebuah tebing dan harus memakai tali karmantal. Sebenarnya bisa gak sih naik Gunung Raung nggak pakai alat? Bisa. Nyawa lo nggak aman. Kan itu. Jadi semua apapun itu peraturan, apapun prosedurnya, ya bawa aja. Gitu. Kita lewatin titik ekstrim pertama. Kita melewati punggungan lagi, kanan kiri itu ada jurang. Pohon itu nggak ada. Sampai akhirnya kita nge-rappelling titik ekstrim kedua. Baru kita lewatin jembatan Sirotol Mustaqim 1, jembatan Sirotol Mustaqim 2. Kok kenapa sih namanya jembatan Sirotol Mustaqim gitu kan? Yang kita tahu kan jembatan Sirotol Mustaqim itu adalah satu helai rambut dibagi 7 kan? Berarti sangat tipis banget gitu.
Nah sama di jembatan Sirotol Mustaqim Gunung Raung juga artinya apa? Artinya kita harus fokus. Kita nggak boleh lihat kanan kiri gitu kan. Karena kenapa? Kalau lihat kanan kiri nanti keterprosok. Sama halnya dengan kehidupan kan seperti itu. Ya, lo harus fokus aja. Kalau lo lihat kanan kiri, lihatnya dalam artian yang melenceng dari ajaran agama masing-masing ya nanti akan terprosok di jurang itu. Jadi di jembatan Sirotol Mustaqim itu ada yang sambil merangkak bang kayak monyet tuh, saking dia takutnya banget. Ada yang jalan pelan-pelan saat ngelewatin jembatan Sirotol Mustaqim itu. Obrolan tuh nggak ada. Kita harus bener fokus tuh, soalnya jembatan Sirotol Mustaqim itu sekitar nggak berapa ya, 1 meter lah lebar, itu 1 meter. Baru kita ngelewatin trek yang memang bebatuan dan memang nggak memakai alat. Iya. Nah mungkin kalau videonya bisa ditonton ya di channel gue itu ada. Nah, dan ketika kita melakukan pergerakan dari yang nggak pakai alat itu bang ya, seperti mungkin treknya seperti Gunung Semeru, Gunung Rinjani, tapi ini bedanya adalah batu-batu itu gede banget gitu. Gue ngeraih batu untuk apa? Untuk gue pijak nih gitu kan. Nah batu itu runtuh, soalnya rapuh. Nah dan mengenai anggota di bawah gua. Jadi duk. Nah di situ baru tahu tuh, oh ini fungsinya helm. Kalau nggak kita bawa helm bisa bocor tuh, gitu kan. Jadi hal sepele, bukan hal sepele ya, hal-hal prioritas kayak gitulah harus kalian tahu gitu. Sampai akhirnya kita ngelewatin sebuah batu besar yang seperti goa, bener-bener batu gede itu, dan kita sampailah di puncak Tusuk Gigi. Baru kita melipir baru ke Puncak Sejati. Nah di Puncak Sejati ini gue duduk ya, masih ada fotonya duduk di batu gede sambil ngeliat ke kaldera Gunung Raung. Nah disinilah seperti gue tuh turun mah gitu. Ya mungkin nih halusinasi gue saat itu duduk saat itu rambut gue masih gondrong ya, duduk gini aja sambil ngeliatin ke kaldera Raung. Kayak di dalam kaldera Raung seperti ada ajakan, ayo turun. Nah saat seperti itulah gue langsung diajak foto nih, bang ayo foto. Jadi fokus gue terhadap kaldera Raung itu buyar tuh, oh ayo gitu. Nah singkat cerita barulah sekitar jam 1 siang kita turun kembali ke camp 7 lagi. Di camp 7 ini tidak terjadi masalah apa-apa. Ketika turun dari Puncak Sejati ke camp 7 aman-aman aja. Kita bermalam lagi bang di situ, karena kita ngambil durasi 4 hari 3 malam biar nyantai gitu. Besoknya paginya nih, gitu kan, sekitar jam 8 kita terbangun dan kita mulai pergerakan itu turun sekitar jam 11 siang. Meninggalkan camp area 7, menuju ke camp 6, camp 5, camp 4. Di camp 4 inilah terjadi lagi, soalnya camp 4 ini gue udah mulai sore. Yang tadinya gue naik itu ngeliat tuh, bayangan hitam, asap hitam, seperti gerombolan-gerombolan itu gue lihat lagi saat itu. Sama posisinya, sama keadaannya. Keadaannya apa tadi? Kabut tipis hitam. Keadaannya terus apa lagi? Waktunya sama, sore. Nah, seketika saat itu gue langsung jalan agak cepat dan langsung gue nyamperin anggota yang dari Malang. Bang, santai aja bang, santai. Ayo bang, nanti kita keburu malam. Dia bilang itu. Memang kata si guide-nya ini kita nggak sampai malam, karena mungkin dia udah tahu ya si masih paling lama nih jam berapa, paling cepat ini jam berapa. Santai aja mas, dia bilang. Nah gue kan karena gue ngeliat itu ya, gue jadi nggak tenang gitu. Saat itu ya, di tahun 2017, gue nggak tenang. Sampai akhirnya kita sampai di camp 3, camp 2, camp 1. Nah di camp 1 inilah yang pertama kali banget gue lihat yang gumpalan hitam itu terlihat lagi di situ. Posisinya seperti apa sih? Posisinya di atas sekarang Cemara ke Cemoro sama ya? Sama lah. Cemara sama Cemoro itu sama. Nah, pas melewati camp 1 itu kan berarti udah kebun kopi. Tadi gue jelaskan ya, kebun kopi itu panjang, datar. Mungkin kalau lo bayangin seperti hutan lumut. Panjang kan kiri hutan kopi, panjang itu udah nggak ada. Cuaca udah cerah. Nah, sampailah kita di pos Pak Sunarya, jemput sama ojek, barulah sampai di base camp Bu Suto. Barulah kita cerita saat itu tuh.
terutama gue deketnya ini sama yang orang Malang. Bang, lo ngeliat gak sih pas di camp 4 ada pas kabut, pas turun hujan ada gumpalan hawa yang hitam. Gue ngeliat bang, makanya gue deket-deket lo. Ternyata yang ngalamin tuh nggak gue doang, si anggota Malang juga sama. Terus dia nanya, lo pas summit malam-malam nggak ada di belakang kemana? Gue jelasin, gue tadi ada 2 jalur, gue ambil kiri. Itu nggak ada jalur. Itu gue ngeliat sosok yang itu, makanya gue lama durasinya. Kiraan gue lo beneran kencing. Makanya anak-anak nungguin lo di nggak jauh sebenarnya, nggak jauh dari batas cabang itu. Gue nungguin lo dan mematikan headlamp. Udah diulas sama yang Malang itu, pas turunnya diulas lagi. Lo ngapain bang? Pas di camp 4 lagi ya, kalau ngajak buru-buru. Ya tadi gue ceritain lagi bahwa sosok bayangan hitam itu terlihat lagi di gua. Terus gue nanya ke orang Malang itu, lo lihat gak sih bang? Gak ngeliat bang. Gue ngeliatnya di camp 1. Nah camp 1 juga ngeliat. Gue bilang, posisi di mana? Nggak tahu, lari-larian. Lariannya gimana ya? Lo lariannya maksudnya perpindahan ya, bayangan hitam itu apakah cepat atau lambat? Cepat bang. Ya udahlah, saat itu kita keep. Jadi gue ngobrol cuma berdua, face to face. Gue nggak ceritain ke yang anggota cewek, gue nggak ceritain ke anggota yang lain, karena yang merasakan betul atau yang nemenin selama dari naik gunung, turun gunung itu gue selalu dekatan sama dia. Jadi apa yang gue rasakan, ya gue ulas di base camp itu ya sama dia itu. Sampai akhirnya barulah besokan paginya kita turun charter pick up, tapi gue nggak ke arah Jakarta, tapi gue lanjutin ke Kawah Ijen. Nah di situ di depan stasiun Kalibaru itu kita berpisah. Ada yang naik bis ke arah Jakarta, ada yang naik kereta ke arah Jakarta, tapi gue naik kereta malah nerusin ke Ijen ke Glenmore. Nah di Ijen juga nggak ada apa-apa sih, aman-aman aja. Jadi mungkin sedikit sharing aja terkait pendakian ke Gunung Raung itu satu. Oke, mungkin tadi cerita yang diulas sama Umang saat pendakiannya di Gunung Raung pada tahun 2017 emang ya? Dakian Gunung Raung ini, lo merasakan kejadian-kejadian yang mungkin bisa dikatakan di luar logika lo lah ya, Mang? Iya. Nah, kalau gue boleh tahu, Mang, sosok bayangan hitam itu mengikuti lo pas saat naik itu sampai satu turun itu dari pos berapa, Mang? Pertama gue di camp 2 saat mau malam itu ya. Besokannya paginya di camp 4 sampai menuju ke camp 5. Selalu nemenin tuh. Dari camp 7 menuju puncak tuh nggak ada. Sampai akhirnya di camp 4 lagi gue nemuin. Dan yang tadinya gue lihat di camp 2, sekarang di camp 1. Terus berulang sampai lu turun dia masih ngikutin emang ya? Sampai akhirnya lepas tuh di hutan kopi, ladang kopi itu. Ladang kopi. Nggak ada. Nah, ternyata bukan lu aja nih, Mang, yang diikutin ya. Ternyata teman lu yang dari Malang pun merasakan hal yang sama. Sama. Makanya kita klop nih. Versi gua sama versi dia ternyata sama penglihatannya. Mungkin kalau gue cerita sendiri kan, mungkin halusinasi gue kan, tapi dia juga ngelihat. Berarti kan emang sosok itu emang ada. Oke. Nah, di pos di camp yang tadi sempat lo buang air besar nih, Camp 7. lo melihat kayak cahaya ya yang tertata rapi ya. Iya. Nah, di situ lo jaraknya pun nggak terlalu jauh ya, Mang, cuma 1 kilo ya. 1 kilo. Jadi kecil gitu. Tapi rapi, dan nggak mungkin 1 kilo itu pedesaan. Kan gitu. Soalnya ketinggian saat di camp 7 itu sekitar 2000 sekian. Berarti kan 2 kilometer. Ini tuh penglihatan gue 1 kilometer kurang lebih. Dan itu lo bener-bener ngeliat jelas, dan durasinya cukup lama gak sih, Mang? Cukup lama, sampai kan gue 2 batang. Kan 2 batang. Rokok itu tetep gue tuh ngeliatin tuh cahaya yang terus rapi sampai akhirnya gue habis 2 batang baru. Nah, di cahaya itu apa ada aktivitas kayak pedesaan gitu, atau cuma lu ngeliat cuman cahaya doang yang tertata rapi? Cahaya doang. Nggak ada aktivitas sama sekali? Iya.
Dan setelah gue boker itu, barulah ada lagi nih yang ngisi tempat jamban itu tuh. Nah, sampai paginya, bang, keren bang ya, gue bilang. Itu tadi semalam ada apa sih, lampu rapi kayak gitu, desa apa ya? Dia tuh nggak ngeliat. Sempet kaget nggak sih pas lu cerita tentang lu ngeliat si cahaya itu? Kaget, pastinya kaget. Tapi mungkin dia menguasai. Saya takutnya bahwa ya enggak, itu mah biasan cahaya. Jadi Oh, gitu, dia menanggapinya seperti itu ya? Iya, jadi obrolan saat itu tuh ya udah stuck di situ. Nggak gue terusin, bahwa ya gue yang analisa juga ada hal-hal yang di luar batas nalar kan, ya udah gue keep. Nah, lu kan naik Gunung Raung ini ada 2 rombongan ya, Mang ya? Nah, dari rombongan kedua itu kan lu sempat ngecamp di camp 2 itu berbarengan ya? Berbarengan. Apakah pas summit itu lu bareng juga sama mereka? Bareng, tapi posisi dia tetap di belakang. Tetap di belakang? Jadi saat summit itu kita kan satu-satu. Ya otomatis rombongan kedua nungguin rombongan pertama. Ketika udah turun baru tuh satu. Jadi proses lamanya itu ketika summit itu sih. Karena nunggu antrian lah ya? Nunggu antrian, jadi kita nggak bisa barengan tuh rame-rame gitu, nggak bisa, satu persatu. Di saat summit ini lu melihat salah satu sosok yang bisa kita katakan adalah nenek-nenek ya, Mang. Berambut putih yang sedang nangkring di salah satu batang ya? Iya. Dan itu membawa golok. Nah, golok itu nancep ya di sini. Nancep di dahan. Dan itu kondisinya ngebelakangin gua. Jadi gue ngeliat cuma rambutnya. Dan itu masih kabut ya, Mang ya? Iya, kabut tipis ya. Kabut tipis. Kabut tipis. Biasa kan kalau kita menjelang summit, apalagi malam-malam mendekati subuh kan kabut tipis selalu menyelimutin. Itu lu mengira adalah teman lu ya? Temen gua, temen cewek nih gitu kan. Tapi kan nggak mungkin temen cewek gua ini atau rombongan yang cewek gua ini pakai kerudung semua. Gitu. Ada salah satu yang nggak pakai kerudung tapi kan hitam rambutnya. Ini putih. Nah, yang ada mitos yang mungkin nenek-nenek itu kita skip aja lah karena mitos tentang si nenek itu juga pencari kayu. Cari kayu. Nenek pencari kayu. Itu mitos itu beredar di Gunung Raung ya. kakinya. Oke lah, lo langsung summit ya. Summit. Puncak ya. Ya. Ada 3 puncak tuh di Gunung Raung. Ya. Ada 4 lah ya. Puncak Bendera, Puncak Tusuk Gigi, Puncak 17 sama Puncak Sejati. Nah, yang paling gue pengen kulik itu tentang jembatan Shiratul Mustaqim. Di jembatan itu kan kita harus fokus ya, Mang ya. Harus fokus. Nggak boleh ibaratnya berpikir macam-macam, jadi kita harus fokus ke depan gitu. Dan tadi sempat lo jelasin ada yang orang merangkak-rangkak ya kan. Iya. Nah, itu lo menyikapi hal tersebut juga tadi lo sempat jelasin juga ya. Kita emang harus fokus di jembatan itu ya. Apakah pernah ada jatuh korban, Mang? Kalau setahu gue itu nggak ada ya, di jembatan Shiratul Mustaqim itu nggak ada. Tapi adanya itu kasus yang meninggal di area Puncak 17 apa Puncak Tusuk Gigi itu. Itu juga meninggalnya karena dia nggak menggunakan alat. Jadi pure polosan. Ya mungkin jatuh. Tapi bukan di jembatan Shiratul Mustaqimnya. Itu kan di sekitar area situ lah ya. Area situ, puncak itulah. Itu kan ada tuh sempat viral tuh. 2 pendaki atau 3, tapi yang meninggalnya nggak semua. Ya gara-gara mungkin terperosok lah. Oke. Di Puncak Sejati juga lu bersugesti kayak lu pengen dibawa ke jurang itu emang ya? Kayak manggil, ayo Mang sini, ayo. Itu lu posisinya lagi bengong banget ya, Mang ya? Lagi bengong. Kenapa gue bengong? Karena gue ngeliatin kaldera Raung itu yang ngumpulin asap, dan itu benar-benar cakep lah gitu. Yang mungkin belum pernah gue lihat di gunung-gunung sebelumnya ya gitu kan, karena aliran bukan lava ya, apa sih, batu pasir-pasir gitu kan, dan itu benar-benar sangat luar biasa tuh Gunung Raung. Mungkin saat itu juga gue lagi bengong, hawa sugesti negatif atau halusinasi itulah datang. Dan pada akhirnya lu ditepok sama teman lu, ngajak foto. Iya. Kayak lu sontak kaget gitu ya? Kaget. Berarti kalau kaget gitu kan berarti gue lagi bengong dong. Gak mungkin lo nggak lagi bengong ditepok atau diajak kaget kan, nggak mungkin, kecuali orang latahan kan kayak gitu. Iya. Nah, kira lu memutuskan untuk turun ya? Turun sekitar dari 2 jam. Di camp itu lu melihat salah satu bayangan yang masih mengikuti lu ya? Iya. Itu kalau gue boleh tahu, bayangannya itu banyak atau gimana, Mang? Apa yang tadi lu rasakan di
pos sebelumnya kan bayangannya banyak tuh. Ini satu, tapi pindah-pindah. Pindah itu cepet. Srek, srek gitu loh. Cepet. Dan itu pas lagi lu turun itu berbarengan atau jaraknya rapat atau agak renggang? Enggak. Pas turun itu ketika dilihatin itu lagi agak renggang. Makanya ketika nongol itu bayangan, gue rapat lagi. Gue ngerapetin ke orang Malang itu. Gue rapetin, tapi sosok bayangin itu ada sebelah kanan, sebelah kiri, kadang depan agak nyerong gitu. Sekitar gue sama bayangin itu sekitar ya 10 meter 20 meter lah. Di balik-balik pohon cemara. Sampai pada akhirnya di camp 1 si teman lu yang anak Malang itu merasakan hal yang sama ya? Iya, betul. Hal sama. Bang, di pendakian lu di Gunung Raung ini mungkin bisa dikatakan lu mengalami pendakian yang sangat pendakian yang dibilang cuacanya buruk lah ya. Karena lu di situ juga kabut ya kan. Kabut yang lu jelasin itu kabut pekat lah ya. Pekat. Jarak pandangnya itu kira-kira berapa meter, Mang? 2 meter maksimal. Maksimal 2 meter. Maksimal 2 meter. Bener-bener setelah itu udah nggak kelihatan. Iya. Nggak kelihatan. Bener-bener pekat ya. Pekat. Dan alhamdulillahnya 2 hari itu diguyur hujan, 2 hari itu ditemenin kabut, tapi pas hari ketiga pas puncak tuh plong, alhamdulillah. Cerah tuh ya. Cerah. Jadi malamnya pas summit itu hanya kabut tipis. Pas paginya nyampe di puncak bendera tuh plong amat. Dan turun lu mengalami kabut lagi. Turun kabut lagi. Oke, mungkin itu pembahasan gua bersama Umang dalam pendakiannya di Gunung Raung pada tahun 2017 emang ya. Iya. Dan pendakian Gunung Raung ini lu berdua nih, Mang ya. Berdua dan bertemu salah satu rombongan yang bisa dikatakan rombongan open trip lah, Mang ya. Iya. Lu ikut campur ke situ ya. Iya. Dan akhirnya lu menjalankan lu tergabung dalam rombongan itu. Betul. Nah, Mang, di cerita lu ini punya pesan-pesan nggak sih, Mang, buat kawan-kawan nih? Ya, khususnya untuk pendakian di Gunung Raung. Nah, mungkin sekedar mengingatkan ya, khususnya untuk teman-teman semua yang punya planning gitu ke Gunung Raung, bahwa selain kita menyiapkan mental, selain kita menyiapkan fisik, ya kalian juga tahu nih cara pemakaian alat itu. Alat itu memang sangat bermanfaat banget ya, bukan sangat bermanfaat, tapi sangat berguna banget ketika kalian akan summit attack gitu. Banyak yang beranggapan kan bahwa Gunung Raung nggak pakai alat juga bisa kok. Ya bisa, nyawa lo kan gitu. Ini nggak kenapa, untuk safety kok, untuk keamanan kok gitu. Jadi apapun itu coba kalian pandangin tuh masalah safety-nya. Tapi berat bang, ngapain gitu kan, ya self porter aja kan gitu. Usahakan alat itu wajib tuh. Yang tadi gue jelaskan, harness. Gak ada harness pakai webbing bisa. Iya. Bentuk pakai webbing harness bisa. Karabiner sama figure eight. Karabiner figure ini untuk apa? Untuk rappelling. Nah, jadi semua perlengkapan climbing itu minimal kalian bisa ngoperasi ini nih. Karena percuma kalau kita bawa alat, ngoperasi ini nggak bisa, ya kita malah berakibat fatal, gitu kan. Jadi selain lo bawa alat juga, lo juga harus memahami. Untuk cerita gue di Gunung Raung ini ya, untuk selebihnya sama seperti gue singgung di video-video sebelumnya, bahwa gue mengingatkan bahwa ketika kalian melakukan kegiatan alam bebas, ketika kalian melakukan pergerakan ke alam bebas, ya tadi siap dan juga jaga kan, selalu gue singgung itu. Karena siap dan jaga ini peran penting nih, selain kalian menguasai, ya tadi kearifan lokal lah, bisa dikatakan seperti itu. Dan di Gunung Raung juga wajib pakai porter emang ya? Porter air. Itu wajib ya? Wajib. Porter ini tugasnya untuk membawa air sekitar 20 liter. Oke. Porter air bisa kalian patungan aja lah gitu. Apakah bisa, Mang, kalau naik Gunung Raung itu berdua aja atau memang harus ada lo harus 5 orang nih naik kayak gini, berdua kayaknya nggak bisa? Berdua bisa, tapi harus pakai guide. Pakai guide. Harus pakai guide, karena guide ini fungsinya nanti ketika summit nih, dia tahu titik-titik yang harus memakai alat. Oke. Gitu. Jadi wajib banget sih guide. Oke, mungkin cukup sekian ya, Mang ya. Oke, sama-sama. Cerita lo nih yang udah sempat menceritakan pengalaman lo saat pendakian di Gunung Raung pada tahun 2007 di channel gua nih. 2017, Bang. 2017 di channel gua nih. Amin. Nah, tadi pesan-pesannya juga udah lu sampaikan. Mungkin cukup sekian dari gue, Indra dan Umang. Ambil sisi positifnya dalam pembahasan cerita yang dituangkan sama Umang. Yang buruknya buang jauh-jauh. Dari gue, Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.